A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang jelas bahwa ketika sudah berlalu 18 tahun lamanya, kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam suatu ketika dihantar istrinya untuk buang hajat. Ada yang mengatakan untuk mandi. Dan Ayub itu diberikan sifat malu, sampai kepada istrinya pun dia malu. Jadi kalau dia hendak buang hajat atau mandi itu jauh dari istrinya, istrinya suruh menjauh. Lah ketika kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam selesai buang hajat atau selesai mandi gitu kan, dia panggil istrinya. Karena biasanya yang membangkitkan dia kemudian memapah dia ke pembaringan istrinya. Rupanya istrinya pergi pula karena ada sebuah hajat, lupa mungkin istrinya habis ngantar Ayub, sehingga Ayub memanggil-manggil, tidak datang pula istrinya. Maka Nabi Ayub merasa sedih dan merasa bahwa mungkin bahasa kitanya, beginilah kalau hidup menyandarkan kepada manusia, kalau tidak ada habislah kita gitu ya. Dari sinilah Ayub alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa, dan ini pula yang menyebabkan Ayub berdoa, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, sesungguhnya kemadaratan telah menimpa kepada aku. Lihat bagaimana Ayub mengadu kepada Allah, tidak merinci. Ayub tidak mengatakan, ya Rabb, hartaku hilang, anak-anakku mati, aku pun terserang penyakit. Tidak. Ayub tidak memerinci semua musibah. Ayub hanya mengatakan, menghabarkan kepada Allah, inni massaniyadh-dhurr, ya Allah, sesungguhnya adz-dzurr, madarat telah menimpa kepadaku. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang maha pemberi kasih sayang dari hamba-hambamu yang penyayang. Hanya memberi kabar saja. Ayub tidak mengatakan, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah kembalikan harta saya, ya Allah kembalikan anak-anak saya. Tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Baru kita mengatakan ya Rabb, belum mengucapkan permintaan saja Allah sudah tahu. Ya'lamu ma fi sudur. Lah akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Ayub untuk membuat sebab. Ada juga yang mengatakan, kenapa Ayub sampai mengatakan seperti itu, berdoa seperti itu. Jadi ceritanya begini, dua orang yang selalu mengunjungi Nabi Ayub itu, kawan dekatnya Nabi Ayub ini, berbincang-bincang, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Atau boleh saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis tersahih yang bicara tentang kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna nabiyallah Ayyub alaihi salam labisa bihi bala'uhu samani asyrata sanatan. Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub ditimpa musibah selama 18 tahun lamanya. Farafadahul qarib wal ba'id, maka orang yang dekat yang jauh semua menjauhi Ayyub, illa rajulain, kecuali dua temannya. Kana min akhassi ikhwanihi, termasuk orang yang memang sangat dekat dengan Ayub semasa Ayub belum tertimpa penyakit. Kana yagduan ilaihi wa yaruhan, terkadang datang terkadang pergi. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang di antara keduanya, ngobrol keduanya ini bicara tentang Ayub. Ta'lam wallahi laqad aznaba Ayub dzamban ma aznabahu ahadun minal alamin. Coba perhatikan Ayub katanya. Ayub ditimpa penyakit 18 tahun lamanya. Jangan-jangan demi Allah Ayub itu telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan siapapun di alam semesta ini, sehingga Allah kutuk Ayub dengan berbagai macam musibah termasuk penyakit. Kata kawannya, kok bisa kamu ngomong begitu? Ya, karena satu benjolan penyakitnya Ayub tidak kunjung sembuh. Kalau bukan kutukan apa namanya, katanya. Akhirnya kemudian ucapan keduanya ini sampai ke telinga Ayub.
Dari sinilah Ayub kemudian merasa sesak dadanya, kemudian mengatakan, Rabbi inni masaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Itu juga yang menjadikan sebagian ulama mengatakan sebab kenapa Ayub sampai berdoa seperti itu. Lah setelah Nabi Ayub berdoa seperti itu, setelah lama 18 tahun lamanya, akhirnya ketika istrinya mengantar Ayub buang hajat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ayub mengambil sebab. Artinya bukan hanya doa saja, tapi ambil sebab. Apa sebabnya? Untuk kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, urkud birijlika hadza mugtasalun baridun wa syarabun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hantamkan kakimu ke tanah, maka akan keluar air. Air itu air yang sangat sejuk. Mandilah dengan air itu dan minumlah dengan air itu. Jadi Ayub alaihi salatu wassalam diajarkan oleh Allah, doa itu tidak cukup, harus mengambil sebab. Dia sudah berdoa, Rabbi inni masaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah ajarkan sebab, karena selama ini Ayub kan tidak bisa bergerak badannya. Maka coba gerakkan kakimu, pukulkan ke tanah. Maka Ayub kemudian menggerakkan kakinya, kemudian memukulkan tanah. Tiba-tiba keluar mata air. Air itu sangat dingin, dan Allah katakan, mandi kau dari situ, minum dari situ. Subhanallah. Akhirnya dia mandi dari situ, minum dari situ, dan Allah takdirkan fastajabna lahu. Allah anugerahkan kepada Ayub, Allah ijabah doanya, semua sembuh penyakitnya. Kulitnya menjadi indah, wajahnya menjadi muda gitu, kayak air ajaib gitu. Pokoknya sembuh total, bahkan lebih muda daripada sebelumnya, lebih indah daripada sebelumnya, lebih tampan daripada sebelumnya. Sehingga ketika kemudian istrinya datang, kemudian Ayub mencari-cari istrinya, berjumpalah papasan di jalan. Kata istrinya, ya fulan, apakah kau melihat Nabi Allah Al-Mubtala yang diberikan ujian begitu banyak Ayub? Di mana dia? Aku sudah mencari ke sana kemari, tidak ada. Tapi kata istrinya, sepertinya suamiku mirip dengan kamu di waktu muda, katanya. Kata Ayub alaihi salatu wassalam, ana Ayub, saya Ayub. Subhanallah ya, saya Ayub. Maka ketika dia mengatakan ana Ayub, saya Ayub, istrinya terperanjat gitu kan, karena Allah sudah anugerahkan kesembuhan. Dari sini bukan hanya itu saja, Allah katakan wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Apa kata Allah? Dan kami anugerahkan kepada Ayub dengan mengumpulkan kembali seluruh keluarganya. Kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Artinya begini, Nabi Ayub itu datang malaikat kepada Ayub, memberikan dua pilihan. Ya Ayub, anak-anakmu sekarang sudah di sorga. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengembalikan anak-anakmu itu dari sorga ke dunia. Tetapi kalau engkau berkehendak, biarkan mereka di sorga, dan Allah akan ganti anak-anakmu dengan anak-anak yang lain. Maka Ayub memilih yang kedua. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan Ayub anak-anak yang 2 kali lipat jumlahnya daripada anak-anak yang sudah meninggal dunia. Kemudian Allah lipat gandakan kekayaannya. Jadi ketika Ayub sudah sembuh, dia mandi di sungai. Ketika mandi di sungai, tiba-tiba datang belalang dari mana-mana. Belalang ini bukan belalang biasa, jaradun minadz-dzahabi wal fiddah, belalang yang terbuat dari emas dan perak. Tuh, bayangkan, belalang dari mana-mana terbang, dan itu bentuknya emas dan perak. Kemudian berjatuhan di depan Ayub itu. Maka Ayub dengan sibuknya mencari belalang itu, mengumpulkan di bajunya, yang terbang ditangkap, dimasukkan, karena itu emas semua tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Ayub alaihi salatu wassalam, wahai Ayub, tidakkah cukup dengan nikmat yang telah anugerahkan kepadamu? Alam akun agnaituka amma tara, kata Allah. Ya Ayub, bukankah aku sudah memberikan kekayaan kepadamu, kesembuhan kepadamu, anak-anak
anakmu ku kembalikan. Tidak cukupkah itu? Lihat bagaimana Ayub mengatakan, qala wa izzati walakin la ghina bi ambarakatik. Ayub mengatakan, tentu ya Rabb, demi kemuliaan, tetapi aku tidak pernah merasa puas dengan berkah darimu ya Rabb. Dan Nabi Ayub hanya mencari berkah di situ dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian lumbung padinya penuh dengan belalang emas. Akhirnya dengan belalang emas itu dia beli kebun lagi,